Halo guys, balik lagi sama gue di sini. Kali ini gue mau mereview sebuah device intercom dari Maxto. Gue baru ngambil yang tipe MX1. Sebelumnya gue udah punya Maxto yang kakaknya ini, Maxto M2. Ini dia barangnya. Gue udah pakai ini selama 2 tahun. Gue pakai daily, gue pakai ngampus, gue pakai Sunmori pasti karena gue connect sama teman-teman gue yang menggunakan Maxto M2 juga. Gitu. Tanpa banyak basa-basi, sekarang kita bahas lebih dekat tentang barang ya. Sekalian kita unboxing guys. Oke, sekarang kita ke produknya ya guys. Ini Maxto M2 gue yang gue punya sebelumnya. Ini adalah Maxto MX1-nya. Secara packaging nggak jauh beda ya sama Maxto M2 karena memang satu merek. Di sini ada tulisan Maxto MX1-nya, di sini ada gambar Maxto-nya. Produk dari Maxto. Di belakangnya ada fitur-fiturnya yang dia jelasin. Selebihnya sih sama Maxto M2 ya. Sekarang kita buka. Barang baru tuh selalu satisfying gitu bukanya. Wah, ini dia guys barangnya, Maxto MX1. Masih plastikan guys. Secara pegangan tempat device-nya sih sama Maxto M2 karena memang dimensi dia sama ya. Bedanya hanya di modelnya aja. Kalau dari fisiknya ya, dapat device-nya, lalu dapat surat dari sellernya. Perintah-perintah dari seller ya, yang berbahasa Indonesia yang lebih mudah. Ini ada quick start guide Maxto MX1. Ini lebih jelas lagi nih, di M2 nggak ada nih. Ini ada tuh ada keterangan suaranya, terus juga cara-cara untuk menyalakan si intercomnya. Lalu ada manual book, ini yang pakai bahasa Cina bawaannya ya, ada bahasa Inggris juga ya, selayaknya manual book. Nah, yang menarik adalah di speaker dan mic-nya. Pada saat gue beli Maxto M2, karena gue belum punya helm full face, jadi gue milihnya adalah mic untuk helm half face. Pada saat itu belum ada mic yang hybrid yang bisa helm full face dan bisa helm half face. Ya salah gue sih, gue terlalu nafsu untuk langsung buru-buru beli Maxto M2 yang generasi pertama waktu itu. Nah, kalau yang sekarang ini sudah ada mic hybridnya guys. Ini bedanya sama Maxto generasi lama ya. Di sini ada colokannya gitu, adapter bisa di change, bisa diganti. Ini ada mic yang gue butuhin nih, mic untuk helm full face. Jadi kalian tuh lebih nyaman. Jadi kalian tuh lebih nyaman di busa pipi helm full face tuh lebih nyaman karena cuman kabel doang. Kalau pengalaman gue maksain mic helm half face di helm full face, ini tuh neken di pipi guys, dan ini terlalu gede di mulut. Jadi kurang enak lah. Tapi kalau untuk secara ukuran busa speaker ini sama aja. Kalau untuk kasarnya sama generasi M2 yang lama, kayaknya lebih halus ini sedikit daripada yang lama. Ya hanya sebuah busa lah, tidak terlalu penting. Selanjutnya kita dapetin velcro untuk menempel di dinding helm kalian di bagian dalam agar dia nggak goyang-goyang. Jadi dapat velcro, terus dapat charger. Gue nggak akan pakai nih, chargernya gue masih ada punya M2. Jadi owner selanjutnya kalau gue jual nih nggak pernah gue pakai ya chargernya. Terus kita dapat clamp kit. Clamp kit itu apa? Clamp kit itu untuk menempel si holdernya ya, menempel intercomnya di helm kalian. Ada dua opsi, yang menggunakan 3M sama yang menggunakan clamp ini. Kalau gue sih lebih yakin clamp ya. Kalau 3M takut copot gue.
Di M2 3M-nya nggak pernah gue pakai. Nah, ini dapat klemnya dan gue lebih percaya pakai klem. Dan untuk mengencangkan baut klemnya dikasih kunci L. Seperti ini guys, untuk mengencangkan. Hanya itu yang kalian dapatkan ketika kalian membeli Maxto MX1. Perintilan-perintilannya. Bedanya apa sama Maxto M2 pada saat waktu itu gue beli? Bedanya hanya di mic-nya aja nih. Pada saat gue beli waktu itu gue milihnya helm half face, dan itu masih generasi yang lama. Nah, generasi baru Maxto itu dibekali dengan mic ini yang hybrid, jadi dikasih untuk helm full face-nya juga. Gitu guys. Hanya itu sih keseluruhannya yang kalian dapatkan ketika kalian membeli Maxto MX1. Sekarang kita bandingin antara besarnya dimensi Maxto MX1 dengan Maxto M2. Dari secara dimensi, Maxto MX1 dan Maxto M2 tuh nggak ada perbedaannya ya. Dimensinya sama besar, tebelnya sama, panjangnya sama. Perbedaan yang paling kelihatan adalah di jog dial. Ini namanya jog dial guys. Yang bisa diputar ini namanya jog dial. Pertama-tama pada saat gue beli Maxto M2 dulu sebelum adiknya MX1 ini keluar, gue ngeliat ini tuh wah keren, simple aja gitu, hitam, semuanya hitam, gak ada kelihatan yang over lah warnanya. Jadi gue langsung pede, langsung membulatkan tekad untuk ngambil si Maxto M2 ini karena desainnya simple. Pas MX1 keluar, gue langsung jatuh cinta dengan jog dialnya. Kalau bisa kalian lihat nih, ini tuh lebih sporty gitu. Tengahnya ada silvernya dan di samping-sampingnya tuh kayak ada turbo fan-nya gitu, lebih sporty gitu. Kalau M2 kan cuman rata aja gitu, datar, kayak ya mungkin kelihatan elegan, cuman begitu melihat jog dial dari MX1, gue langsung berpikir bahwa ada nggak sih yang jual jog dial ininya aja. Gue mau ambil jog dialnya aja, maksudnya beli jog dialnya aja ya. Lalu ini gue yang di M2 gue lepas dan gue pasangin di Maxto M2 gue. Itu bakalan keren banget sih. Selanjutnya dari secara warna, kalau kalian lihat, mungkin nggak tahu ya di kamera kelihatan apa enggak, tapi di gue kelihatannya lumayan jelas. Adalah kalau di Maxto M2 warnanya itu lebih lebih hitam pekat. Kalau di Maxto MX1 itu warnanya sedikit abu-abu. Gue tanya sama temen gue yang sudah mempunyai Maxto MX1, si Febrianda, pasti nonton nih orangnya. Bro, itu MX1 emang warnanya abu-abu ya? Iya gitu. Jadi kalau dilihat lebih abu-abu MX1 daripada Maxto M2. Gue suka apa enggak ya selera lah. Ya itu cuma warna. Yang digunain kan fungsinya di sini. Oke, begitu guys overall perbedaan antara Maxto M2 dengan Maxto MX1. Oke, sekarang kita bahas tentang fitur-fitur dan perbedaan antara Maxto MX1 dengan Maxto M2. Yang pertama, gue bahas dari segi spesifikasi di atas kertasnya ya. Maxto MX1 ini, kalau misalnya gue udah punya Maxto MX1, gue connect sama temen gue si Febrianda itu yang sudah punya MX1 juga, jadi 2 MX1 ya. Itu dikonekin hanya 2 rider guys, hanya 2 rider. Gue tekenin di sini kalau MX1 ketemu MX1. Tapi ketika misalnya gue lagi bawa MX1 nih, terus teman gue ada yang pakai M2, terus satunya lagi ada pakai M2 juga, itu jadinya normal guys. Normal apa? Normal menjadi jumlah ridernya si Maxto M2 ini, yaitu 6 rider gitu. Jadi bisa 5 Maxto M2 dan 1 Maxto MX1 gitu guys. Gue tekanin sekali lagi, Maxto MX1 ke Maxto M2 itu bisa connect gitu guys.
Lalu apalagi nih bedanya antara Maxto MX1 dengan Maxto M2? Perbedaan selanjutnya adalah di fitur guys. Di Maxto M2, ini ada cerita lucu nih. Di Maxto M2 itu ada fitur radio guys. Bayangin, sekarang kita di mobil aja 2023 jarang lah denger radio FM kan, betul kan? Banyak kan juga langsung connect ke Apple CarPlay atau Android Auto, langsung style playlist kesukaan kalian. Begitu juga gue di sini, gue langsung kalau connect, gue ya langsung gue play Spotify gue gitu, nggak pernah pakai radio. Tapi gue tahu pada saat membeli Maxto M2 ini ada fitur radio, dan selama ini menurut gue fitur yang agak useless ya untuk di intercom Maxto M2 ini. Penggunaan fitur radio ini gue bisa dihitung jari selama pemakaian gue selama 2 tahun. Yaitu yang pertama di sini di kamar pada saat gue nyoba aja. Lalu yang kedua pada saat baterai HP gue habis pulang dari kampus. Itu cuman 2 itu selama 2 tahun gue memakai fitur radio ini. Hal yang lucu adalah ketika gue tanya sama temen gue yang si Febrianda itu, dia punya sama kayak gue gini, dia punya M2 juga, dia punya MX1 juga, dia cenderung baru tapi duluan dia. Gue tanya ke dia, dia nanya ke gue, Pak, itu bedanya MX1 sama M2 apa? Gue kasih tahu, yang pertama adalah nggak ada radio. Respon dia apa? M2 emang ada radio? Kayak bahkan baru tahu gitu, kayak apa ya? Dia baru tahu kalau M2 itu ada fitur radio. Itu lucunya sih, memang buat apa gitu, dan apa ya? Untuk mengakses radionya tuh hanya orang-orang yang tahu dan bener-bener baca manual book gitu. Untuk mengakses radio tuh dipencet ininya jog dial 3 kali, tuh 2, 3 itu masuk ke mode radio. Ya mungkin dia nggak tahu, jadi udah gue kasih tahu tuh bahwa M2 tuh ada radio, tapi menurut gue itu fitur yang useless gitu. Lalu perbedaan yang terakhir adalah perbedaan di jarak antara intercomnya ketika di jalan. Di atas kertas Maxto MX1 ini jaraknya itu hanya 500 meter guys, sedangkan Maxto M2 itu jaraknya 1000 meter atau 1 kilo. Gini, klaim pabrikan kan biasanya lebih rendah daripada realnya. Maksudnya mereka menjaga apa ya, safe zone amannya gitulah. Amannya tuh di 500 meter. Kalau M2 itu amannya di 1000 meter. Tapi pengalaman gua realnya adalah ketika gua connect di Maxto M2 ini, itu bahkan bisa lebih dari 1000 meter, bisa lebih dari 1 kilo gitu. Ya walaupun kalau udah lebih dari 1 kilo bakalan kresek, dan itu temen gue tuh langsung pada teriak, woi tungguin gitu, udah kejauhan gitu. Nah, yang lucu adalah ketika gue memakai, belum punya MX1 ini ya, gue pakai Maxto M2 dan ketemu si temen gue, si Febrianda, coba konekin gitu kan, iseng MX1 sama M2. Tapi kan jaraknya cuma 500 meter, gue bilang gitu. Udah coba gitu, kita cobain connect, gue agak jauh tuh, gue tinggalin di depan sengaja, coba ngetes MX1 gitu. Realnya adalah ternyata jaraknya tuh sama saja guys. Gue tekenin di sini, kayak kalian tuh ya udah sama aja beli Maxto M2 gitu, jaraknya gitu ya, jarak jauhnya kalian sama aja kayak pakai Maxto M2. Jadi menurut gue 500 meter tuh hanya klaim aman gitu. Oke, mungkin segitu aja reviewnya Maxto MX1 ini. Jadi bangsa pasar untuk Maxto MX1 ini siapa sih? Ya, Maxto MX1 ini sebenarnya diperuntukkan untuk boncengers atau pacar kalian, istri kalian yang mau dibeliin intercom tapi yang harganya terjangkau dan dipakainya nggak sering-sering. Maxto MX1 ini bisa jadi opsi kalian nih. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Maxto MX1 ini menjadi device utama kalian. Kalau gue, device utama gue kan Maxto M2, untuk connect ke teman gue yang sesama M2 lebih mudah gitu, dan nggak apa ya, untuk jarak juga lebih yakin gitu, 1000 meter.
Kalau ini lebih diperuntukkan untuk kalian, yaitu yang tadi gue bilang, helm kedua, helm half face untuk kalian harian, hanya dengerin lagu gitu, nggak connect ke teman-teman kalian. Untuk daily komuter ini enak guys, untuk hanya dengerin lagu ya, ini cocok. Atau yang tadi gue bilang sebagai helm untuk boncenger gitu, yang ya selalu deket gitu kan di motor gitu guys. Oke, yang terakhir adalah dari segi harganya. Maxto MX1 ini agak susah ya ngomongnya. Maxto MX1 ini dibanderol dengan harga 425.000. Sedangkan Maxto M2 ini harganya sekarang ya 2023, beda harganya pada saat gue beli. Harganya itu 625.000 sekian, tergantung sellernya lagi-lagi. Untuk harga 425.000 ini lumayan worth it kalau menurut gua. Kenapa? Karena ya penggunaannya, peruntukannya untuk si boncenger atau helm harian kalian. Ini menurut gua worth it. Karena dari segi harga, dari segi fitur, pengurangan fitur dari M2 ya. Ya fiturnya radio yang tadi gua udah bilang ya, menurut gua useless. Juga dari segi jarak, ternyata realnya gitu, setelah gue coba itu jaraknya mirip-mirip aja sama M2. Jadi ya dengan pengurangan harga yang segitu lumayan, menurut gue Maxto MX1 ini worth it ya. Balik lagi semua ke pilihan kalian, kalian mau pilih Maxto M2 atau Maxto MX1, balik lagi ke kalian. Di sini gue hanya menjelaskan dan mereview perbedaan antara Maxto M2 dengan Maxto MX1. Baik lagi ke budget kalian dan kebutuhan kalian masing-masing gitu guys. Mungkin segini aja videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.